Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu di video sebelumnya kita sudah bersama-sama memahami tentang perbedaan antara nun mati dan tanwin. Apa itu nun mati dan apa itu tanwin? Nah, untuk selengkapnya bagi yang belum menonton silahkan ditonton terlebih dahulu video perbedaan nun mati dan tanwin. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan kembali pelajaran tajwid ya di dalam kitab Syifaul Jinan, mengambil dari Nazom Hidayatus Sibyan fi Tajwidil Quran. Bab pertama tentunya membahas hukum nun mati dan tanwin. Kita bacakan terlebih dahulu bait nazomnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu tanwinin utawi piro-piro hukume tanwin wa nunin lan nun taskunu kang mati opo nun indal hijai nalika ketemu huruf hijaiyah iku khamsatun ana 5 tubayanu kang diterangaken opo khamsah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi hukum-hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu huruf hijaiyah yang sebanyak 28 huruf hijaiyah, ada yang mengatakan 29 ataupun 30, itu tidak apa-apa. Nun mati dan tanwin bertemu huruf hijaiyah yang 28, maka akan terbagi menjadi 5 bagian hukum yang akan kita jelaskan bersama-sama secara terperinci. Nah, tentunya teman-teman semuanya sudah maklum, sudah tahu bahwa hukum nun mati dan tanwin itu sudah terbagi menjadi 5 bagian. Ada juga yang mengatakan nun mati dan tanwin hukumnya itu terbagi menjadi 4 bagian. Nah, tetapi redaksi di kitab Syifaul Jinan ini kita sepakati ada 5 hukum yang lahir dari nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah adalah tentunya seperti huruf abjad dalam bahasa Latin kita ya. Jadi setiap kata-kata kita tidak terlepas dari abjad, dari A, B, C sampai Z. Nah, begitupun ayat-ayat suci Al-Quran itu tidak terlepas dari huruf hijaiyah yang ada 28. Ada yang menambahkan sampai 30. Ya, yang tentunya sudah kita hafal, yaitu alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, of, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, ya. Nah, itu 28. Ada yang menambahkan apa? Lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Makanya jadi 30. Nah, itu ayat suci Al-Quran tidak terlepas dari huruf-huruf hijaiyah ini. Nah, dari pertemuan nun mati dan tanwin bertemu huruf hijaiyah 28, maka lahir 5 hukum. Nah, apa saja 5 hukum tersebut? Kita lanjutkan bait berikutnya. Izharun, sewiji bacaan izhar. Idghamun, lan idgham. Ma'al gunnati, serta berngengeng. Au bi ghairiha, atawa idgham tanpa berngengeng. Wal qalbu lan iqlab, wal ikhfa lan ikhfa. Rawau, pada ngeriwayataken, pada nyeritaken sopo ahli qurra. Nah, di sini dijelaskan hukum nun mati dan tanwin itu secara terperinci. Yang pertama ada disebut sebagai hukum izhar
atau izhar halqi. Ya, yang kedua idghamun ma'al gunnati, artinya idgham beserta dengung. Sering kita sebut sebagai idgham bi gunnah. Satu izhar, yang kedua idgham bi gunnah. Yang ketiga au bi ghairiha, atau idgham tanpa berdengung. Berarti idgham bila gunnah, idgham tidak berdengung. Izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian wal qalbu iqlab, yang keempat iqlab, dan wal ikhfa, yang terakhir adalah hukum ikhfa. Nah, sekarang kita tahu pembagian hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah 28, lahirlah sebuah hukum, yaitu ada 5 hukum. Yuk, yang pertama ada hukum izhar atau izhar halqi. Yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, yang kelima ikhfa. Oke. Nah, jadi yang penting sekarang kita hafal, ya, hafal ada berapa hukum nun mati dan tanwin. Sebab nanti ke depan pada bab-bab berikutnya akan bertemu dengan kata-kata atau istilah-istilah izhar, ada idgham lagi. Ya, ada idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain, idgham mutamathilain, lam fi'il wajib izhar, lam fi'il wajib idgham. Jadi istilah-istilah izhar, idgham ke depan akan ketemu lagi. Maka ini harus dibedakan. Izhar di sini adalah izhar halqi, yaitu izhar yang ada di bab nun mati dan tanwin. Itu ya. Nah, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah juga adalah idgham yang ada di bab nun mati dan tanwin. Maka harus tahu betul, harus hafal betul apa saja hukum-hukum yang tergabung, ya, tercakup di dalam nun mati dan tanwin, supaya tidak keliru terhadap hukum-hukum di bab-bab berikutnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita simpulkan, kita rangkum. Yang paling pokok adalah kita mengetahui berapa hukum nun mati dan tanwin dan apa saja hukum nun mati dan tanwin. Oke, hukum nun mati dan tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah yang 28, maka lahirlah menjadi 5 hukum. Yang pertama izhar halqi, ya. Yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa. Nah, mudah sekali dihafal ya untuk teman-teman yang belajar tajwid, ya, pemula ibtida, ya, yang baru belajar tajwid. Ini insya Allah mudah sekali dihafal. Sekali lagi, bab pertama menjelaskan hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka terbagi menjadi 5 hukum. 5 hukum ini masuk pada bab nun mati dan tanwin. Apa saja? Yuk bersama-sama kita ingat-ingat, kita ucapkan. Hukum nun mati dan tanwin terbagi menjadi 5. 1 izhar halqi, kedua idgham bi gunnah, 3 idgham bila gunnah, keempat iqlab, yang kelima ikhfa. Oke. Kiranya cukup pertemuan kali ini kita menghafal 5 hukum tajwid di bab nun mati dan tanwin. Sekali lagi, di bab nun mati dan tanwin. Nanti kita akan memahami apa sih itu izhar, definisinya izhar, apa definisinya idgham bi gunnah, apa definisinya idgham bila gunnah, apa definisinya iqlab, dan apa definisinya ikhfa di istilah ini di dalam ilmu tajwid, begitu ya. Dan nanti kita akan mengetahui juga pembagian huruf hijaiyah untuk 5 hukum ini pada pertemuan berikutnya. Untuk kesempatan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan besar manfaat untuk kita semuanya. Syukron katsiron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.